Sosok Glenn Fredly itu adalah seorang yang spontan, eh, natural, terus eh, humoris dan smart. Dia selalu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, perfect. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Glenn Fredly, yeah. Cinta adalah tema yang setiap penyanyi atau setiap pelaku bisnis entertainment ini adalah keseharian lah gitu, tema umum gitu. Namun di tangan seorang Glenn Fredly bisa jadi sesuatu yang beda approachingnya, ya, cara dia menyampaikannya. Gitu juga dengan lagu-lagu ini yang dia ciptain. Glenn itu kebiasaan uniknya makannya banyak. Dia itu adalah seorang pengembat semua makanan. Dia makan apa aja sih. Dia pemakan segala deh pokoknya. Nah kita tuh kalau misalnya kita lagi hangout sama dia pasti makan mulu kerjanya. Sehari bisa 5-8 kali makan kali. Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali aku sayang kamu. Ho ho. Tuh kira-kira Glenn kayak gitulah. Itu yang disebut tadi oleh teman-teman bener ya. Betul ya semua. Ngembat makanan segala macam gitu. Ya, kalau jalan sama Tompi ya aku pikirnya ya, aduh Tom makan dulu, cari makan dulu. Terus dia bilang, lu kita makan dulu gitu. Ya mungkin dia jadi melihatnya seperti itu gitu. Padahal sebenarnya porsi makan yang lebih banyak bukan saya sih sebenarnya, dia juga porsi makan juga banyak juga. Banyak gitu, juga. Tompi. Apa sih makanan yang sangat favoritnya Glenn? Saya suka makanan-makanan yang saya bukan penyuka makanan cepat saji. Karena? Karena ya saya udah terbiasa makanan rumah gitu. Jadi saya senang masuk ke warteg kalau misalnya saya suka ada warteg favorit saya gitu ya. Dan kalau misalnya saya nggak keluar gitu ya, keluar maksudnya kalau saya ada di luar ya saya suka gitu ke tempat seperti makanan lesehan gitu. Dan karena kadang-kadang saya punya tempat favorit makanan lesehan tuh ada gitu di daerah Blok M, dan ya itu makanan rumah gitu. Dan saya senang makanan-makanan rumah seperti itu. Yang berdua tradisional, makanan tradisional, ya. lesehan gitu ya. Lesehan Pokoknya gitu, enggak yang fast food begitu ya. Fast food ya saya bukan Nggak terlalu. penyuka. Ya. Oke, tadi kan Tompi dan kemudian Sandy Sondoro ini kan anggota Trio Lestari ya, Iya, bener nggak? betul. Dan siaran juga di salah satu radio kan? Iya. Kenapa sih buat Trio Lestari ini? Iya, banyak awal yang nanya, bahkan banyak yang belum tahu gitu, apa sih Trio Lestari? Kok namanya dangdut banget? Bukan Iya. saya lah yang nyebut. Iya, banyak, dan itu masuk ke timeline Twitter saya. Dan pada saat saya sih lebih melihat bahwa kita selalu melihat dari casing luar gitu. Banyak orang bisa melihat segala sesuatu itu dengan mudah, akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ini seperti itu gitu. Tapi pada saat saya membuat Trio Lestari sebenarnya it's a movement gitu. Itu saya, Tompi, Sandi, kita kumpul bersama karena sebenarnya kita punya keprihatinan tersendiri terhadap masalah musik di Indonesia hari ini gitu. Lestari itu sangat Indonesia, dan nama itu mungkin nama yang kedengerannya seperti nama yang saya bilang tadi kayak fast food gitu. Namanya terdengar cheesy, tapi sebenarnya yang kami garap di dalamnya tidak seperti itu gitu. Jadi akhirnya orang yang datang dan melihat konser kami atau show kami, mereka akhirnya mengerti. Makanya kita tidak berencana membuat album, tapi kita membuat itu dalam konsep show, konser. Jadi mereka harus datang, nonton konser, dan melihat apa sih Trio Lestari. Itu tuh. Oke, itu cerita tentang Glenn sekarang ya. Tapi dari tadi saya melihat ada foto-foto Glenn lagi kecil gitu ya. Iya. Ini Glenn sudah mulai kenal dan suka dengan musik dari usia 4 tahun, benar? Iya, saya besar di keluarga yang suka dengan
berkesenian gitu, maksudnya bermusik. Itu musik tuh udah dari saya kecil gitu. Dari papi, mami atau dari keluarga atau memang Dari sekeluarga suka? sekeluarga, dari opa, oma, saya itu kita semua keluarga yang suka musik gitu. Jadi saya dari Glenn kecil itu ya komunitas keluarga kami itu ya setiap hari itu musik tuh seperti bernafas lah ya. Jadi saya masuk ke kamar tante saya, adik mama saya, musik isinya musik Indonesia yang dia suka. Jadi di keluarga dari mama saya itu setiap kamar mereka punya koleksi musik masing-masing gitu. Dan SD juga udah mulai banyak ngasih nyumbang piala untuk sekolah dasarnya. Iya, itu semuanya sih. Awalnya saya nggak pernah menyangka saya nggak pernah berpikir bahwa saya kecil itu saya mau menyanyi gitu. Jadi itu semua hasil dorongan dari orang tua, hasil dorongan dari opa saya yang membawa saya untuk masuk di dunia menyanyi. Kita lihat dulu nih, ada yang ingin kita perlihatkan. Glenn Fredly itu ya? Tahu deh. Glenn, apa kabar Glenn? Kenal sama saya enggak? Saya siapa yuk? Ya, saya Bu Yohan. Masih ingat Bu Yohan enggak? Glenn itu dulu waktu di kelas kan ada pelajaran menyanyi. Terus kita ada pelajaran seni musik, dulu namanya seni musik. Satu kelas itu bergiliran bernyanyi. Nah, saya hanya melihat Glenn itu suaranya bagus, bersih. Karena kami sudah ada bibit, kami mengeluarkan Glenn dari sekolah untuk perlombaan antar sekolah. Nah, ternyata di situ Glenn menang. Setelah di antar kenyamanan naik lagi, antar wali kota. Terus sampai ke atas sampai sekarang hingga dia menjadi terkenal. Ya, semoga sukses lebih maju lagi. Itu doa saya, semoga senantiasa dapat lebih hebat lagi, lebih wow gitu yang didapat pada saat ini. Guru SD saya. Masih ingat ya? Itu tadi Saya ingat banget itu, saya melihat mukanya langsung, ya itu guru yang mendampingi saya, yang mentoring saya gitu. Saya sore, karena rumah guru saya tuh dekat dengan rumah saya, jadi jadi kalau saya pulang sekolah pagi, kemudian pulang sekolah, waktu pada saat mau ikut pertandingan nyanyi itu, ya saya latihan sama opa saya, kemudian dicek oleh guru saya, jadi saya harus ke rumah dia lagi gitu. Di situ dia melatih saya lagi gitu, dan dia bukan guru kesenian gitu. Karena guru kesenian ada lagi namanya Bu Ningsi, dan beliau orang yang tertarik akhirnya untuk mementor saya gitu, dan dia salah satu orang yang berjasa buat saya. Dan beliau sekarang sedang sakit. Dalam waktu dekat akan menerima tindakan operasi penyempitan pembuluh darah. Mudah-mudahan bisa didoakan dan cepat sembuh untuk. Wah, saya ingin tahu banget kalau gitu. Saya baru dengar nih. Iya. Teman-teman kami sempat ketemu dan mengundang, asalnya ingin datang ke sini, tapi beliau akan operasi dalam waktu dekat. Nah, beberapa kali menyumbangkan piala untuk sekolah, tapi Glenn sendiri sempat nggak naik kelas gitu. Iya, saya SD itu saya bandel banget sih kalau bisa bilang. Orang tua saya, kan? Orang tua saya, saya melihat saya bisa demikian karena saya besar di lingkungan keluarga yang membuat saya jadi jauh lebih cepat dewasa gitu. Lingkungan dalam keluarga maupun lingkungan sekitar saya gitu, yang membuat saya jadi anak, misalnya katakan 4 SD, ya cara pandang dan cara lihat saya tuh tidak seperti anak 4 SD gitu. Oke. Dan kemudian, misal contoh gitu, saya nggak boleh di SD saya dulu di Tirta Marta, saya nggak boleh jajan, harus bawa makanan dari rumah. Ya saya nggak mau gitu, saya nggak, kalau misalnya saya nggak bawa jajan dari rumah, tapi saya punya uang, saya mau jajan, tapi harus itu dijajan di kantin SMP.
gitu. Dan SD nggak boleh jajan di situ karena harus bawa makanan dari rumah. Ya, saya rebel ya. Saya jajan, saya ajak teman-teman ya, salah satunya sih kayak gitu. Akhirnya pada saat ketahuan ya dimarahin sama kepala sekolah. Tapi Dan satunya Bu Yohan itu. Oh, ini kita lanjutkan lagi nanti setelah jeda berikut. Astaga. Halo Pak, apa kabar? Ini guru SMA di 46. Dan Iya. ini di tempat saya yang di drop out itu.